bala lu pusing kapan sampai innalil muttaqina mafazan. Pas innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa kasan dihaqa la yasma'una fiha lagwaw. Terus bo apalah kagak sih anaba ya. Lah kasihan Bu, bayangin suruh baca anaba rakaat pertama. Makanya saya pernah ngitung subuh 10 menit. Zuhur berapa menit? Ayo biasanya zuhur berapa menit? Ya, zuhur kan jumlah rakaatnya berapa? 4. Saya pernah ngitung subuh 10 menit, zuhur itu paling 7 menit. Ya, lebih pendek. Lebih pendek. Kenapa? Karena kan nggak pakai apa? Suara jahar. Iya. Allahu Akbar. Ya kan nggak pakai suara, betul nggak kira-kira kan ya? Ruku selesai 7 menit. Asar sama kayak sholat zuhur 4 rakaat, ya taruh 7 menit. Baru berapa menit tuh? Baru 24 menit. Betul nggak kira-kira? 10 tambah 7 baru 17. Betul nggak kira-kira? 17 tambah 7 udah berapa? 24 menit. Subuh, zuhur, asar baru 24 menit. Maghrib berapa jumlah rakaatnya? Ya taruhlah kalau maghrib rada panjangan dikit nggak apa-apa dah ya. Emang karena kadang sholat maghrib itu jadi sholat kita nenangin hati juga. Karena mungkin orang pulang kerja, betul nggak kira-kira? Orang baru selesai bebenah, begawai macam-macam tuh. Ya taruhlah 15 menit dah sholat maghrib. Isya begitu juga 15 menit, berarti baru berapa menit kita sholat? Baru kurang lebih 54 menit. Padahal Allah memberikan waktu kita 24 jam buat sholat 54. Berarti masih ada 23 jam sekian yang Allah memperbolehkan kita ngapain aja. Betul apa betul? Bu, sekarang saya tanya, dagang boleh apa enggak? Boleh. Ayo, dagang boleh apa enggak? Justru diperbolehkan. Rasulullah juga seorang pedagang. Usaha boleh apa enggak? Harus. Boleh, karena Rasulullah juga seorang pengusaha. Betul apa betul? Jadi pemimpin boleh apa enggak? Boleh, karena Rasulullah juga seorang pemimpin. Guru, jadi guru boleh apa enggak? Ya Rasulullah juga seorang guru. Innama bu'itsu mu'alliman, saya dilahirkan ataupun saya ada ke muka bumi ini sebagai seorang mu'allim. Mu'allim artinya seorang guru. Silakan Anda berdagang, silakan Anda berusaha, silakan Anda ke sana ke sini, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, maaf kesalahan kita kadang suka begini, kita mencari rizkinya Allah tapi Allahnya kita lupakan. Kita mencari uang tapi kita lupa siapa yang mencari, siapa yang memberi uang. Banyak gak kira-kira kejadian begitu? Mati-matian kita nyari rizki, maaf ketika azan berkumandang Allahu Akbar, bentar ya lagi kerja, padahal Allah yang manggil, yang memberi kita rizki, tapi kita lupa ama yang memberi rizki. Coba bayangin Bu, kalau kita, maaf analoginya begini, kalau kita punya karyawan kita panggil terus dia kagak nurut, kira-kira malah nggak kita sebagai bos? Marah. Bu, paham apa kagak ini? Ya. Makanya ayo hijrah dimulai dari mudahin sholat. Rukuknya gimana yang benar, sujudnya gimana, itu ilmu fikih. Ya silakan ibu belajar di rumah masing-masing. Makanya kalau kita berhijrah, ya Allah, saya sering bilang sama anak-anak muda, karena sekarang banyak hijrah tuh, anak-anak muda lagi hebat tren hijrah. Coba saya bilang, hijrahnya jangan salah jalan. Artinya cari hijrah yang memang makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dijaga, sama majelis taklim juga kudu doyan, harus seneng majelis taklim. Kenapa? Karena majelis alim begini yang bakal menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kenapa gitu Ustaz? Kenapa majelis alim bisa menyelamatkan kita dunia akhirat? Di majelis taklim kita bacanya kalimat-kalimat thayyibah. Kita baca Al-Fatihah. Kita nuntut ilmu. Biar kata mohon maaf, orang kan nuntut ilmu macam-macam modelnya. Ada yang dengerin, ada yang jider, ada yang jiping, macam-macam dah.
Ada yang ngajinya sambil nyender doang, nggak apa-apa. Ada yang ngajinya sambil nyender itu kira-kira tuh. Nggak ada. Ada yang ngajinya cuman nguping, ya nguping ditanya sama suaminya, "Mah, tadi ngajinya apa?" "Nggak tahu Pak, lupa." Kadang-kadang masuk telinga kanan, keluar telinga. Ya tapi nggak apa-apa, tetap dapat pahala. Ada juga yang lebih cakep itu ngajinya sambil ditulis. Sebab apa? Kenapa, Bu? Kenapa kita ngaji itu harus ditulis? Saya dulu pernah belajar satu mahfudhat di pesantren. Ilmu itu bagaikan hewan yang buas. Kalau hewan itu tidak diikat, maka hewan itu akan kabur. Makanya kalau kata pepatah orang Arab apa? Al-ilmu saydun wal kitabatuhu qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqati faminal hamaqati antasila gozalatan. Kalau kata pepatah Arab, ilmu itu bagai hewan yang buas. Hewan itu kagak kita ikat, maka hewan itu akan kabur. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu itu kalau kita kagak ikat, apa ikatannya? Tulisan. Bakal apa? Bakal kabur. Coba, Bu, bulan lalu ngaji udah mulai apa belum? Sudah. Masih ingat gak bulan lalu materinya apa? Yang ingat, yang ditulis, yang kagak nulis pasti apa? Lupa. Betul apa betul? Apalagi manusia itu tempatnya lupa. Makanya benar kata Nabi besar Muhammad SAW, manusia itu tempatnya lupa dan khilaf. Kira-kira kita banyak ingatnya apa banyak lupanya? Ayo nyaut, banyak ingatnya apa lupanya? Apalagi tentang ilmu. Tapi kalau beda, kalau tentang duit, banyak ingatnya apa banyak lupanya? Belum aja ya, udah dihitung Ustaz. Ilmu ditanya sama Ustaz, Bu, bulan lalu ilmunya apa? Nggak tahu Ustaz. Kalau ditanya sama Ustaz, Bu, di mana lakinya naruh duit? Apal, mau yang sebelah mana Ustaz? Bawa bantal, bawa kasur, apa di bawah lemari? Ustaz apal semua. Saya kenapa? Karena diapalin. Ya, betul apa betul? Tuh. Maka dari itu Bu, lewat majelis yang singkat ini, mari sama-sama. Intinya satu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis." Saya yakin kepala sekolah beserta ketua-ketua komite bikin kita ngaji seperti ini adalah salah satu tujuannya adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Intinya pasti ini. Ya, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Ada temennya kurang baik, jangan diomelin tapi kita ingetin. Makanya saya kalau ada kebetulan saya di rumah ada pengajian anak-anak muda, saya bilang begini, "Nak, Bang, Bro, ya tergantunglah siapa yang kita ajak ngomong. Kalau ada orang belum sholat, kita ajak, tapi jangan diejek. Kalau ada orang belum pakai kerudung, kita ajak, tapi jangan kita ejek. Kalau ada orang belum rajin majelis taklim, kita ajak, jangan kita ejek. Kenapa? Karena tugas kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Inilah yang menjadi tugas kita semuanya nanti sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat, Bu, ya Allah, cara dakwahnya beliau ketika ada kaum kafir Quraisy kelihatannya sangar, galak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah selalu mengajaknya. Makanya masyhur ya Bu ya, cerita-cerita ketika beliau di Thaif. Saya ini senang cerita-cerita tentang Nabi. Ya, Thaif, beliau di Thaif, ya Allah, beliau bayangin Bu ketika beliau perjalanan menuju kemana? Ke Madinah dari Mekah. Di Thaif dilemparin batu, dilemparin kotoran, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus tidak berhenti mengajak kaum kafir Quraisy untuk masuk ke agama Islam. Tentu dengan dakwah-dakwan yang baik. Ya, omongannya yang bagus. Jangan orang belum ngaji justru kita berantem sama dia karena ngajaknya kurang bagus. Ya Bu, ya Bu, iya Bu, iya Bu, iya Bu, iya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati. Kalau kita menyeru orang untuk jalan kebaikan, panggillah dengan panggilan yang baik-baik. Caranya bil mau'izah. Mau'izah ya tausiah.
Ya, mauidhatul hasanah, makanya kadang kita nyebutnya mauidhatul hasanah. Ada orang belum sholat kita ceramahin, boleh apa kagak? Boleh, tapi jangan diceramahin mulu, ajak langsung. Ya, apalagi orang mabuk kita ceramahin kagak bakal didengar sama dia. Sempoyong. Ya, Bu, betul apa betul? Ya. Selanjutnya apa? Bil hikmah. Ya. Pakai hikmah, ya Allah kita ajarin nih. Weh, kemarin gua ngaji alhamdulillah banyak hikmahnya, banyak berkahnya. Saya baru kali ini ikut pengajian, berangkatnya lapar, pulangnya kenyang. Diceritain yang bagus-bagus, yang nilai positifnya, betul nggak kira-kira? Ya Allah enak, kemarin pengajian di sekolahan, ya Allah enak. Kenapa? Orangnya pada baik-baik. Saya nggak bawa air, dibagi air sampai 1 kardus. Yang tadinya saya nggak punya makanan dibagi sampai banyak banget. Tas saya padahal berangkat isinya 4, sekarang pulang jadi isinya 10. Emang semuanya dimasukin sama dia, snack ya, risol, kue bugis semuanya, anggur, jeruk, pisang dimasukin, akhirnya gembira ya. Ya Bu, pakai hikmah ya Bu ya. Ya Bu. Terus yang terakhir, wajadilhum billati iya ahsan. Kita bermuamalah tentu saja harus dengan hal-hal yang baik. Jaga omongan, jaga ucapan. Kalau sudah berangkat ke majelis taklim, selesai dari majelis taklim, ayo bareng-bareng kita hijrah lewat lisan-lisan kita juga. Kalau sudah ngaji, sudah ke majelis taklim, jaga omongan kita, jangan keluar kecuali kalimat-kalimat yang penting. Kalimat apa yang penting? Kalimatul tauhid, kalimat thayyibah, kalimatul Quran, kalimatul zikir, kalimatul tahlil, semua yang menyebut memuji nama Allah. Jangan sudah ngaji tapi justru mulut kita pakai untuk menilai kekurangan orang. Hati-hati, jangan. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Maka kalau kita mau ngomongin kekurangan orang, mikir dulu kira-kira kita punya kekurangan apa enggak. Punya. Ya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Ya, hati-hati. Mudah-mudahan lewat pengajian yang singkat ini insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama apalagi kita sudah masuk di bulan Agustus, yang mana bulan ini adalah bulan kemerdekaan bangsa kita. Tentu bangsa kita berhijrah ya Bu ya, lihat dari dulu dijajah oleh siapa? Jepang, betul nggak kira-kira? Tentu dengan perjuangan yang luar biasa. Dalam beragama pun begitu, orang hijrah tidak mudah, pasti ada perjuangannya. Orang mau sholat, apa perjuangannya? Pertama harus beli mukena kalau belum punya mukena. Orang pengen sholat, apa perjuangannya? Berani bangun, berani bangkit dari tempat nyamannya. Coba sekarang Bu, sholat subuh kira-kira, maafkan sholat subuh lagi enak-enaknya di atas kasur, betul nggak kira-kira? Makanya kira-kira sholat itu butuh perjuangan apa enggak? Perjuangan. Apalagi sholat subuh perjuangannya berat, tidur baru jam 1, azan berkumandang, mata masih apa? Ya mati sepet ya kan ya, perut masih kenyang. Makanya Rasulullah menyarankan kalau kita pengen mudah bangun sholat subuhnya, sebelum tidur jangan biasakan makan yang banyak. Kalau banyak makan justru banyak susah bangun subuhnya. Saya merasakan sekali. Ya, saya kan kadang-kadang Ustadz kita pulang jam 1, jam setengah 1, jam 12 acara sampai malam tuh. Tuh kalau makan, ya Allah mau bangun sholat subuh rada susah, kecuali kita harus paksa benar. Makanya beruntung kalau bapak ibu suami istrinya satu frekuensi, sama-sama ibadah enak. Amin. Ya kalau kita lalai, ini saya juga begitu, kadang suka pulang jam 1 tidur, suka setengah 2 kenyang. Kadang ya alhamdulillah punya istri bangunin, ya kebetulan saya dipanggilnya Buya sama istri saya. Untungnya nggak ditambahin A tengahnya tuh ya. Kalau ditambahin tengahnya A jadi bahaya, buaya ya kan ya. Makanya kadang-kadang orang kalau belum kenal saya bingung, Pak Ustadz kok dipanggilnya ya buaya bagaimana itu ya. Kadang-kadang dibangunin, ya ayo udah mau subuh tuh 5 menit lagi sholat subuh, ayo bangun. Itu perut mah rasanya berat, cuman karena ada motivasi perjuangannya siapa? Istri kita. Makanya ayo Bu, istri itu menjadi penopang utama di dalam rumah tangga. Suami mencari rizki, istri mendoakan suaminya yang mencari rizki. Makanya mohon maaf bapak-bapak, ayo kita sayangin istri-istri kita. Makanya mohon maaf, saya kalau ditanya Ustadz mau nikah lagi enggak, cukup istri saya satu aja kagak habis-habis Bu moderator ya. Ya, cintai istri kita ya Pak ya. Perjuangan punya istri. Saya perjuangan luar biasa mendapatkan istri saya. Ya itulah
ya sama-sama perjuangan. Makanya hijrah itu tidak didapatkan dengan mudah, justru dengan perjuangan. Termasuk kalau kita ingin ibadah, ingin lebih baik lagi, tentu banyak perjuangan-perjuangan yang harus kita lalui. Seperti bangsa ini merdeka dari penjajah-penjajah dengan perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, saya buka. Silakan, sesinya boleh, nanya apa aja boleh, mau nanya ukuran baju, sepatu, nomor rekening nggak apa-apa. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema boleh, yang penting jangan di luar gedung ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah Ibu, luar biasa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Pak Ustadz, kita termasuk salah satu orang yang diberikan ridho dan berkah dari Allah ya. Karena kita duduk di sini sama-sama sedang mencari ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kita menuju surga. Amin. Nah, waktunya 30 menit. Sekarang jika ada budak-budak yang mau bertanya, dipersilahkan. Nanti akan ada dari komite yang memberikan mic. Tolong perkenalkan dulu nama Bunda siapa dan wali muridnya dari siapa ya. Berdiri saja Pak, biar soal Pak Ustaz. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Juan dari kelas 11-4. Ya Ustaz, pertanyaan yang pertama Ustaz. Sebagai orang tua yang tengah mendampingi anak-anak di usia remaja saat ini, menurut Ustadz bagaimana kita mengenalkan anak kita untuk hijrah menjadi pribadi yang merdeka? Dan bagaimana kita melihat sudahkah anak kita menjadi pribadi yang merdeka dalam menjalankan kesehariannya? Yang kedua Ustadz, ketangguhan apa yang harus ada dalam diri kita sebagai seorang ibu dalam mendampingi anak-anak di era digitalisasi? Iya. Ya Ustaz, terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini alhamdulillah bagus pertanyaannya, sesuai dengan tema. Berarti di luar tema ya, bukan di luar gedung nih nanyanya ya. Baik, langsung jawab apa nanti nih? Langsung aja ya. Baik, untuk yang pertama, menurut saya ketika anak-anak kita sedang ingin berhijrah ataupun orang tua kita memperhatikan anak kita untuk hijrah, yang paling pertama memang kalau dulu kita belajar kitab di pesantren itu, lingkungan sangat menentukan. Carilah teman yang satu frekuensi, yang sejalan dengan anak kita. Artinya kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ahli agama, maka bertemanlah dengan anak yang baik dan yang mau belajar agama. Jangan sampai anak kita mau belajar agama, mau hijrah ke lebih baik lagi, ternyata bertemannya dengan anak yang sering main game, maka nggak bakal masuk. Betul nggak kira-kira Bu? Ya. Karena lingkungan kawan itu sangat berpengaruh dengan apa yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak kita. Saya punya satu buku yang dikarang oleh Buya Hamka, namanya adalah Rumah Pendidikan. Ya, beliau bikin buku itu 4 jilid, Masya Allah luar biasa. Saya sudah baca. Jadi kalau anak-anak kita pengen menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang baik, lingkungan sangat menentukan. Jangan sampai maaf anak kita pengen sholat tapi temennya nggak sholat, ini agak berat nanti, agak berat, agak sulit. Ya. Makanya kita sebagai orang tua mendorong anak kita berhijrah. Yang pertama, ayo usia ini nggak lama, cuman sementara. Maka carilah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim yang bisa membuatmu lebih baik lagi. Kita arahkan ke majelis taklim. Ustadz, bagaimana yang kedua? Kan ada pertanyaannya, supaya kita tangguh, ya, mendorong anak-anak kita supaya merdeka, hijrah lebih baik lagi. Maka kuncinya satu, maaf, cuman satu kalimatnya, sabar. Ya Allah, sabar ini berat sekali. Apalagi anak-anak muda sekarang kan, maaf ya Bu ya, emang agak sulit untuk menuju kayak hal seperti itu. Maka saya kalau di pengajian, kalau di pesantren, ngelihat santri nakal nggak pernah saya omelin. Saya jujur Bu,
ada anak, mohon maaf nih, nggak ngaji 7 hari kalau di rumah. Saya bilang, saya nggak omelin, saya cuma nanya, nah kamu kemarin kemana 7 hari nggak ngaji? Oh, saya ada ini Ustadz, ada ini. Saya nggak omelin, saya bilang langsung begini, ya udah nak, kalau begitu besok ngaji, nggak apa-apa, pengajian masih membuka buat kamu. Sama kalau di pesantren, ada anak nakal, ada santri nakal, jangan santrinya kita omelin, kita ajak ngomong dengan hati. Nah, kamu kenapa kemarin tidak hafal surat ini, surat ini? Apa masalahnya? Apa problemnya? Nah, makanya tugas dulu zaman saya mondok, bi'ah hasanah itu lingkungan yang baik sangat mendukung bagaimana dengan perubahan anak-anak kita. Ya, apalagi ya Bu ya, kita sebagai seorang ibu, hal yang tangguh yang harus kita lakukan adalah ekstra sabar. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ibu-ibu yang sabar mendidik anak-anaknya, maka jangan takut ya Bu. Bu, pahalanya itu bighairi hisab, artinya Masya Allah sangat besar sekali. Jangan justru ngelihat anak kita belum tangguh, belum berubah lebih baik lagi, akhirnya kita nggak sabar. Bu, mulutnya seorang ibu itu ampuhnya luar biasa. Saya pernah dapat cerita dari guru kami, ya dulu Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman Sudais. Itu badungnya nakalnya kayak apa? Tapi beliau punya ibu luar biasa. Cita-citanya ibunya apa? Supaya anak ini jadi anak soleh. Akhirnya ketika ngelihat Syekh Abdurrahman Sudais Badr, Syekh Abdurrahman Sudais nakal, beliau tidak keluar kalimat-kalimat yang buruk dari mulutnya. Ya, makanya ini saya aplikasikan sampai sekarang. Ada anak-anak kecil, ada santri, saya bilang, wah anak soleh, anak soleha, ya kan? Panggilnya udah begitu aja, sabar ya Bu ya. Karena maaf, mulutnya ibu itu sangat berpengaruh dengan masa depan anak-anak kita. Bu, ya. Bu, ya. Ibu, ya. Mulut kita berpengaruh buat anak-anak kita. Sebadar apapun anak-anak kita, keluarkan doa-doa yang baik. Ya Allah, anakku badar banget, mudah-mudahan jadi pengusaha sukses, punya gerai nasi uduk 144 cabang. Pak, lah iya kelihatannya nasi uduk, tapi kalau cabangnya 144 cabang, kalau satu cabang untungnya 500.000, kaliin aja berapa? Berarti nanti gedenya dia jadi pengusaha, satu-satunya tukang nasi uduk yang punya mobil Alphard. Ya, betul apa betul? Bu, betul apa betul? Ya, jangan, maaf ya, sering mungkin kita dengar anak-anak nakal, justru Ustadz saya udah nggak sabar, anak saya udah bagaimana ya, semua cara udah saya lakuin. Bu, tidak ada cara yang lebih ampuh kecuali doa seorang ibu yang luar biasa. Ya Bu, Ibu, makanya kalau kata orang Betawi, anak badar doain. Jangan mana anak badar dikatain dasar anak setan. Ya Allah, naudzubillahi min. Kalau anaknya dikatain anak setan, berarti ibunya apa itu ya? Ya, baik Ibu, mungkin begitu. Terima kasih. Yang berikutnya Bunda, dari belakang. Silakan diperkenalkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Arkan dari kelas 12 4. Ustadz. Ya. Saya ini ingin tahu apa sih yang memotivasi Ustadz untuk menjadi seorang pendakwah. Itu aja. Oh. Siap-siap. Iya, Masya Allah. Mana ibu yang nanya tadi tuh ya? Motivasi menjadi seorang pendakwah gitu ya? Ya Allah, alhamdulillah. Mungkin ini adalah doa dari orang tua. Kembali lagi, doa dari orang tua. Karena kalau ditanya Pak Kepsek, dulu cita-cita saya bukan jadi seorang pendakwah, bukan jadi seorang ustadz, jadi seorang pemain sepak bola. Ini kayak saya katakan di masjid, bahkan dulu saya boleh tanya teman-teman saya di pesantren, itu dulu kerjaan saya kalau waktu kosong pasti main bola. Nah, ini lagi-lagi doanya seorang ibu dan seorang ayah. Anaknya ingin jadi pemain bola, ternyata ayah ibunya pengen jadi seorang ustadz anaknya. Akhirnya doa kedua orang tua mungkin ya yang menjadikan saya seperti ini.
Nah, motivasinya apa? Yang pertama, saya langsung berpikir, kenapa orang tua kita dulu masukin kita ke pesantren? Kalau enggak tujuannya supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Nah, di pesantren kita belajar, apa kata guru-guru kita? Ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, bagaikan pohon yang tak berbuah. Nah, motivasi saya jadi seorang pendakwah supaya ilmu saya manfaat yang nanti bakal jadi amal jariah, seperti hadis yang saya bacakan tadi, idza mata ibnul adam in qata amaluhu illa min salasin. Kalau kita meninggal dunia maka terputus semua amal kita kecuali 3. Yang nomor 2 saya pengen ambil, yaitu aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Itu motivasi saya. Ya, motivasinya Ustadz biar terkenal. Enggak, saya enggak ada motivasi ke situ. Bu, yang harus terkenal bukan ustadznya, tapi yang harus terkenal adalah hukum-hukumnya Allah. Jangan sampai ustadznya terkenal tapi hukum-hukumnya Allah kagak terkenal. Ini namanya kebalik. Ya, betul nggak kira-kira? Jadi begitu Bu, motivasi saya sederhana, supaya ilmunya manfaat, dan ini adalah berkahnya doa kedua orang tua. Karena saya kalau perjalanan dakwah ya singkat, mulai pesantren, lulus pesantren, disuruh ngajar di majelis taklim. Kalau enggak ada orang tetangga butuh penceramah, kita disuruh sama orang tua. Sampai singkat cerita, saya pernah di Indosiar 3 tahun, 2019, 2020, 2021. Alhamdulillah mewakili Jakarta. Alhamdulillah nggak menang, kalah mulu. Alhamdulillah. Dari 2019 saya ikut aksi Indosiar. Alhamdulillah ngewakilin Jakarta. Alhamdulillah satu-satunya orang Jakarta. Karena audisi aksi Indosiar itu banyak Bu, hampir 5.000 orang. Tapi yang lolos cuma 30. Alhamdulillah Jakarta yang lolos saya. 2020 dipanggil lagi. 2021 alhamdulillah dipanggil lagi mewakili Asia. Indonesia, alhamdulillah lawannya Brunei, Malaysia, Thailand, Singapura, Timor Leste. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah Allah izinkan saya menjadi salah satu narasumber tetap di program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV. Alhamdulillah. Motivasinya itu aja, sederhana, supaya ilmu kita bermanfaat. Terima kasih. Luar biasa ya ibu-ibu. Tadi yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa Pak Ustadz itu bisa menjadi seperti ini karena doa dari orang tua, dan kita harus banyak sabar. Mungkin ibu-ibu sama seperti saya ya. Kalau kita mulai kadang-kadang nadanya di do-nya do rendah ya. Lama-lama naik ke sol. Masih pakai istighfar, tapi istighfarnya nadanya udah berbeda ya. Astagfirullah. Gak ada ya Bu di sini. Ada. Nah, tadi kata Pak Ustadz tuh sabar itu tidak ada batasnya ya Bu. Pembelajaran juga buat saya. Ya, kita doakan yang baik-baik buat Ya Rob, kita ya. amin, amin. Ada satu pertanyaan lagi Bunda, dipersilahkan. Satu lagi. Ya, Bunda yang pakai kerudung dari belakang dulu. Yang mana Bun? Ya, boleh yang depan yang pakai kerudung abu-abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan Bunda, saya Hayati dari anak saya. Alhamdulillah kelas 10-2 Naura. Gini Pak Ustadz, saya ini tipe ibu yang khawatir dengan lingkungan yang tidak baik saat ini. Kebetulan saya ini mendidik anak saya ini tidak terlalu saya lepas, tidak terlalu bergaul ya Pak Ustadz ya dengan lingkungan sekitar. Sampai saat ini pun kami, terutama saya ya Bu ya, karena saya ini tipe yang benar-benar khawatir banget, takut anak saya salah pergaulan lah intinya. Saat ini kan anak saya ini sudah SMA ya Pak Ustadz ya. Bagaimana caranya saya ini biar sedikit demi sedikit mengulur tadi layanan tadi ya Pak Ustadz ya, agar anak saya ini bisa mengetahui, bisa merasa pergaulan luas. Sedangkan di rumah ini karena keterbiasaannya dia
dengan gadgetnya ini Ustaz. Itu dia. Itu sih problem saya ya Ustaz ya. Karena memang sudah saya khawatir dengan pergaulan, mungkin dulunya saya di lingkungan rumahnya ini agak kampung ya Ustaz ya. Jadi anak-anak SD tuh dulu kayak bahasa binatang keluar semua, terus binatang pokoknya tidak baik lah, sehingga saya ini anak ini jadi saya didik saya di dalam rumah bermain apapun, sehingga dia ini kurang sosialisasi dengan lingkungan luar gitu. Namun bagaimana caranya nih saya agar sedikit melepas tayangan itu pelan-pelan Ustadz, agar dia ini anak saya ini tahu dengan lingkungannya gitu. Itu pertama Ustadz ya. Pertanyaan kedua, anak saya ini kebetulan suka sekali dengan bahasa Inggris Ustadz ya. Alhamdulillahnya masuk ke sini pun arahan saya Ustadz, karena memang kan seiring ya untuk Islamnya, untuk Inggrisnya pun seiring Ustadz. Namun ada satu permasalahan tuh, dia kayak tanya, mengapa Bunda harus sekolahkan aku di sini? Ini bukan kemauan saya. Saya ini inginnya di sekolah yang emang internasional Ustadz, yang kalau menurut kami orang tua tidak baik untuk akhlaknya atau agamanya gitu Ustadz. Sampai dibilang saya ini yang melakukannya tiap harinya katanya gitu. Harap tenang ya Bunda-bunda. Kenapa Bunda sama Ayah yang harus menentukan kehidupan saya Ustadz? Itu sih problema saya, yang bagaimana ya Ustadz masuk ke dalam anak yang masih remaja ya, masih mau menjelang ke dewasa. Itu saja Ustaz. Mohon maaf kalau terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nih kalau kata Mama Dede, curhat dong mah. Ya. Iya dong, nggak apa-apa ya. Betul nggak kira-kira? Ya. Tadi kurang tuh harusnya curhat dong Ustadz ya. Ya baik, saya senang ya dengan pertanyaan pertama. Jadi dulu zaman kita pesantren, kiai kami selalu bilang, masing-masing orang tua punya cara masing-masing mendidik anaknya. Ini yang harus kata kuncinya nih Bu. Artinya memang setiap orang tua punya cara masing-masing dalam mendidik anak-anaknya. Tentu ketika orang tua itu, taruhlah seorang ibu mengandung anaknya, otomatis harapannya supaya anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Makanya doanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Nah, pasti kan doa ini yang kita sering latunkan. Betul nggak kira-kira Bu ya? Nah, lalu bagaimana? Saya cocok. Artinya begini, saya kemarin Sabtu, ini singkat cerita karena ibunya cerita, saya juga mau cerita ya. Jadi cerita harus kita sesuaikan dengan cerita. Saya Sabtu kemarin itu ceramah di daerah Kebumen. Jumatnya saya berangkat Jumat sore. Saya kebetulan naik kendaraan umum, naik bis. Ya, dari Jakarta, dari rumah saya di Cakung, dari Pulau Gebang ke Kebumen naik bis, ngeteng lah bahasa kitanya. Nah, ternyata samping saya ini adalah seorang ibu-ibu. Nah, percis ceritanya sama. Nggak tahu ya, biasanya ibu-ibu kan begitu. Nggak tahu, saya juga tiba-tiba lagi diem, ditanya, Mas mau kemana? Saya bilang saya mau ke Kebumen Bu. Ibu mau kemana? Saya mau ke Purwokerto Ustadz. Ya, dia nanya begitu, dia bilang gitu, saya mau ke Purwokerto Mas. Saya mau ngurusin anak saya. Wow, bla 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 cerita tuh, begini. Ternyata anaknya itu dari kecil itu ya seperti yang Ibu katakan tadi ya, mengurung dirinya terus di kamar. Ya, artinya memang pergaulannya sangat terbatas. Nah, tapi ada segi positifnya. Jadi anak-anak kita kalau terlalu kita bebaskan juga ngeri Bu ya. Jangan sampai bergaul di luar enggak, di dalamnya justru lebih parah lagi, sholat enggak, cuma main game. Ini harus menjadi bahan perhatian kita. Ngaji enggak ya. Artinya sebagai orang tua silakan batasi anak-anak kita lewat pergerakannya, tapi biarkan mereka memilih apa yang menjadi jalan hidupnya. Saya tetap dulu begitu. Saya mungkin pengennya orang tua saya jadi ustadz, tapi saya pengen jadi pemain sepak bola. Tapi orang tua saya enggak membatasi saya harus jadi ustadz. Saya akhirnya latihan bola terus. Tapi kembali lagi doanya orang tua ampuh ya. Akhirnya kuatan doa orang tua daripada doa saya. Saya pengennya jadi pemain bola, tapi doa orang tua saya pengen jadi apa?
Ustadz, justru sampai punya pesantren itu doanya orang tua, Bu. Artinya doa saya kalah daripada doa kedua orang. Makanya maaf, jangan meremehkan doa kedua orang tua. Ya. Satu sisi itu positif sekali, ya. Daripada pergaulan anak-anak kita sekarang udah kakaruan, maaf, apalagi anak-anak SMA. Ya Allah, Bu, ngeri. Betul nggak kira-kira? Pergaulan bebas, maaf, anak-anak kita sekarang rusak karena 3. 1, tawuran. Ya, Bu? 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 Tawuran, merajalela. 2, maaf, mabok-mabokan dan minum-minuman. Yang ketiga, yang ngeri, mohon maaf, perzinaan. Ya, Bu? Ini adalah pergaulan bebas yang memang harus kita batasi. Biarin dikatain kuper, yang penting maaf, kehidupan kita terjaga daripada hal-hal yang kurang baik. Saya juga begitu ngomong sama istri saya. Ini kalau kita ngomong rumah tangga, saya sering bilang sama istri saya, mah gaul sana. Termasuk istri saya itu gaul orangnya. Artinya seringlah kesono kesini main ke tetangga. Saya bilang, tapi kalau sudah ketika sedang nongkrong, sedang bergaul, pertama ngomongin orang, yang kedua berbuat buruk, mendingan pulang. Bu, saya sering bilang gitu, mak silakan bergaul, tapi kalau di tongkrongan itu udah ngomongin orang, udah berbuat buruk, lebih baik apa? Pulang. Itu yang lebih bagus, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ternyata sekolah yang kita pilih tidak sesuai dengan keinginan anak-anak kita. Ya biasa ya, Bu, ya, namanya anak-anak pasti kan ya ada yang sejalan, ada yang nggak sejalan ya, Bu, ya, dengan orang tuanya. Ya saya juga begitu dulu, nggak sejalan dengan orang tua saya. Tapi lagi-lagi doa orang tua itu nggak ada lawannya. Ya makanya tadi ngomong bahasa Inggris, ya anaknya kebetulan kan ya. Orang anak mau belajar bahasa Inggris jangan dilarang, silakan. Saya, Bu, pesantren saya dulu malah dalam 1 bulan itu 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris. Di pesantren kami dulu saya mondok 2 minggu bahasa Arab, biar bisa punya modal baca Quran macam-macam ya, Bu, ya. 2 minggu harus bahasa Inggris. Justru saya dulu nggak pernah ngomong bahasa Indonesia, makanya I can speak English little until now. Ya. Little I can speak English until now and until I'm D, begitu kira-kira ya, Bu, ya. Artinya ketika anak kita, ma saya pengen bahasa Inggris don, ma, maka kita support. Apa kira-kira yang bisa kita support dari anak kita supaya bisa bahasa Inggris? Ikutin les. Boleh nggak kira-kira, Bu, bahasa Inggris, Bu? Boleh. Meskipun bahasa kubur, bahasa sorga, ya bahasa Arab. Ya bahasa Arab juga kudu bisa. Makanya maaf, ya, kalau ada orang baru hijrah harus tinggalin bahasa Inggris karena bahasa orang Barat, ya salah juga. Ya betul nggak kira-kira? Sekarang zaman modern. Makanya dulu kiai kami itu ngajarin kenapa harus pakai bahasa Inggris, supaya dakwahnya bukan cuman tingkat nasional tapi until internasional. And I can go to England, I can go to Prancis, I can go to New Zealand, I can go to Malaysia, I can go to Singapura. Ya begitu modelnya ya, Bu, ya. Iya, oke, ya begitu dah ya. Ya artinya memang bahasa Inggris itu ya bahasa luar biasa. Meskipun ya sudah banyak yang lupa gitu kira-kira. Ya artinya biarkan anak-anak itu berkreasi dengan kemampuannya dan kemauannya, tapi tetap jangan pernah lepaskan anak-anak kita dalam doa. Terakhir ya, Bu, ya, pesan saya jangan lepaskan anak-anak kita dalam doa. Ini yang sangat penting, Bu. Doanya anak kita pasti kalah dengan doanya orang tua. Buktinya siapa? Doa saya kalah mulu sama orang tua. Saya pengen jadi pemain sepak bola, ayah saya, emak saya pengen jadi ustadz. Akhirnya saya berdoa, ya Allah pengen jadi pemain Persija, pengen jadi pemain timnas. Ternyata nyatanya doa saya kalah. Yang tetap menang adalah doa kedua orang tua. Maka dari itu jangan pernah lepaskan anak kita dari doa. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sesi berikutnya Pak Ustadz, tolong diberikan 2 kuis Pak Ustadz. Mama yang mau menjawab, tolong diangkat tangannya dulu. Nanti akan dilihat oleh komite
Siapa yang ngangkat tangan lebih dulu boleh menjawab. Oke, silakan Pak Ustadz. Baik Ibu, Masya Allah. Jangan yang susah katanya Pak Ustadz. Iya, saya singkat saja. Kuisnya tentang apa nih Bu? Boleh tentang kajian. Oh, kajian. Baik. Ketika kita ingin berhijrah lebih baik lagi menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka tentu saja tadi saya bilang kan ya, diawali dalam memperbaiki kita punya apa? Kita punya sholat. Belum pertanyaan itu. Siapa kata? Belum Bu. Ini alhamdulillah berarti nyimak ya Bu ya. Karena ya. Nah, tapi sebelum sholat tentu ada ilmu-ilmu yang harus kita pelajari supaya sholat kita diterima. Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari sebelum kita belajar sholat? Yang milih mah terserah, dah komite dah, saya mah terserah. Ungu. Ilmu fikih. Iya, betul, ilmu fikih. Ya, alhamdulillah betul. Ya, betul jawabannya ilmu fikih, karena ilmu fikih kan mencakup rukun dan syarat. Ya, alhamdulillah. Hadiahnya hadiahnya adalah voucher belanja di pasar Kelontong kayaknya. Dari suami masing-masing. Oh, dari suami masing-masing. Baik. Iya. Baik, pertanyaan yang berapa pertanyaan Ibu? Oh, 2 saja. Baik. Tadi dalam ceramah saya menyampaikan satu hadis bahwasannya kalau kita nanti meninggal dunia maka akan terputus seluruh amal kita kecuali 3. Ya, pertama apa tadi? Ya, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doa anak soleh. Pertanyaannya adalah, apa doa yang sering kita lantunkan ketika minta anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Di belakang. Tadi saya bacain kalau nggak salah tuh doanya tuh. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Iya, alhamdulillah doanya betul. Insyaallah. Ya. Tuh doanya dulu ada almarhum Ustadz Jerfi Al-Bukhari itu kan dijadiin lagu tuh ya. Robbana hablana min azwajina, itu. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah bunda-bunda, vouchernya ada 5. Tadi akan diberikan kepada 3 penanya, Bunda Juan, Bunda Arkan dan Bunda Heti, juga dua yang bisa menjawab kuis. Berikutnya Pak Ustadz, Ya. mohon ditutup dengan Baik. doa agar ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan. Amin, amin, ya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan menerima kehadiran kita di sini menjadi amal ibadah kita untuk, tadi Pak Ustadz bilang, untuk memudahkan jalan Amin, kita ya menuju Allah. surga. Amin, amin, Mari amin. bunda-bunda kita angkat kedua tangan kita sebentar. Baik, mari para bunda, para ayah, sama-sama kita sejenak menundukkan kepala kita, mengangkat kedua belah tangan kita. Kita bermunajat, kita minta kepada Allah. Yang pertama tentu saja permintaan kita, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang bisa membanggakan kita, bukan hanya bangga di dunia tapi bangga di akhirat. Dan mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita semua yang ada di keluarga kita, lingkungan kita, sekolah kita, mudah-mudahan kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan Allah kumpulkan kita di surganya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin anak-anak kita yang sekarang sedang kesulitan belajar, mudah-mudahan dengan doa-doa kita dimudahkan belajarnya, mudah-mudahan suaminya yang sedang mencari rizki, mudah-mudahan dilancarkan rizkinya, dimudahkan jalan rizkinya, dan mudah-mudahan kita semuanya insyaallah dijadikan hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la 'aiban illa satarta wa la jahlan illa 'allamta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al waj'al auladana waj'al dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa min ahli al-ibadah min ahli al-ilmi wa min ahli al-ibadah min ahli al-ilmi wa min ahli al-ibadah wa min ahli sabri wa min ahli tuqa wa min ahli sadaqah wa min halil haji wal umrah ila al-Makkah wal Madinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Bunda-bunda, kalau boleh saya bercerita, bunda-bunda tahu busur dan anak panah? Ya. Menurut bunda, mana yang wajib kita pelihara lebih dulu? Yang kita harus perhatikan setiap hari busurnya atau anak panahnya? Anak panahnya. Kenapa bunda? Padahal nikah itu ibadah paling Ya. Anak panah itu dia terdiri dari banyak helai bulu. Kalau bulunya rontok, nanti dia akan melenceng ketika dilepaskan dari busurnya. Ketika mata panahnya tidak tajam, dia tidak akan menempel ke tepat kesasaran. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kita ibaratkan diri kita sebagai busur yang akan membantu melesatkan anak-anak kita ke tujuannya. Seperti tadi Pak Ustadz katakan bahwa marilah kita bersama membantu mendukung anak-anak kita dengan doa, dengan sabar, dan jangan lupa sesuai dengan semboyan komite bahwa kita menjadi ibu-ibu yang berdaya, ibu-ibu pembelajar yang selalu semangat untuk menuntut ilmu, ilmu dunia, ilmu akhirat yang tentu saja akan kita tularkan kepada anak-anak kita. Amin, amin. Ibu, bunda-bunda, jika tadi sudah saya buka dengan pantun, izinkanlah saya tutup juga dengan pantun. Jauh pulau dari Malaka, Cakep, pergi haji ke kota Mekah. cakep. Dengan hamdalah kita tutup acara. Moga semuanya dapat berkah. Amin, amin ya Allah. Bunda, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dan membawa keberkahan untuk pribadi kita dan keluarga kita. Marilah bersama kita mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC yang bertugas beserta segenap anggota komite memohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini ada yang kurang berkenan di hati Pak Ustadz, para ayah dan para bunda. Kita berjumpa kembali di taklim rutin bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berfoto bersama ya Pak Ustadz. Ibu-ibu. Ibu-ibu tetap diam.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Chandra sudah ada bundanya Zarif ya. Beliau adalah Ibu Asri namanya. Iya. Dan tadi menjadi moderator atau MC di acara komite sekolah terkait dengan kajian rutin komite sekolah di SMA SBB Sudirman II Bekasi. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bun? Alhamdulillah, luar Iya. biasa. Allahu Akbar. Nah, saya perhatikan dari beberapa kali kajian rutin ya, Bunda itu kalau MC itu selalu ada puisinya, kayak semacam bahasa-bahasa yang indah itulah ya. Terus pantun. iya. Nah, kemudian banyak petikan-petikan yang Bunda sampaikan ya di acara hari ini juga ya, yang membuat kita yang nonton atau mungkin para pemirsa sedikit terharu juga dan masuk ke hati. Amin. Bunda, mau tanya dikit dong terkait hari ini. Acara hari ini temanya apa nih Bun? Tema dari pengajian rutin hari ini adalah hijrah menuju pribadi yang merdeka, muslimah yang tangguh di era digitalisasi. Kalau boleh tahu nih, Bunda memang biasanya nge-MC atau mungkin ustazah di luar apa gimana nih Bun? Kebetulan saya seorang ibu penggerak dari Gitu. Sidina Community. Aha. Saya dan teman-teman menyampaikan program-program Kemendikbud, yaitu kurikulum merdeka, Oke. yang di dalamnya ada transisi PAUD SD, Aha. lalu ada P5, literasi numerasi dari sudut pandang orang tua, Oh, gitu. termasuk juga TPP KSP dan 3DB, yang mudah-mudahan apa ilmu yang telah saya peroleh Iya. bisa saya manfaatkan kembali, saya sharing sesuai oke. dengan slogannya sinergi berdaya untuk semua. Ternyata selain ada kepala sekolah penggerak, guru penggerak, ada orang tua murid penggerak Iya, juga. ada ibu penggerak, Ibu penggerak ya? iya, Oh gitu, ada subhanallah. mahasiswa penggerak juga. Iya, luar biasa. Semoga nanti ketika Indonesia bergerak bersama-sama, Indonesia menjadi benar-benar emas di 45 ya nanti ya. Amin, amin, amin. Oke, Bun, pesan dan kesan acara pada hari ini seperti apa nih Bun? Ya, pesan-kesan saya mudah-mudahan apa yang ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita Amin. terapkan dalam mendidik anak. Semoga sinergi kita, orang tua dan sekolah bisa bersama-sama mendidik anak menjadi generasi yang unggul. Oke, anak Bunda kan ada di sini nih di Pangsud II Bekasi. Iya. Kenapa sih memilih Pangsud II Bekasi untuk pendidikan terbaik anak Bunda? Yang pertama tentu saja saya akan melihat dari kurikulum yang ditawarkan oleh PB Sudirman II, lalu dari program-program sekolah, lalu selain itu saya juga melihat ekstrakurikuler dan bagaimana sekolah sudah menerapkan program peminatan dan bakat untuk anak-anak. Oke. Jadi saya memilih PB Islam Sudirman II Bekasi, insya Allah menjadi tempat belajar yang terbaik untuk anak saya. Luar biasa. Bunda terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Bunda dan teman-teman yang lainnya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha ya Bun. Amin, amin. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.